Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PE2B ingin mempresentasikan peristiwa geologi pada zaman Paleozoik, Kambrium sampai Silur. Dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Olivia Lala Melan Andreali dengan NIM 101323116 dan rekan-rekan kelompok saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Laura Retno Wulandari dengan NIM 1013234140. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Oktaviano dengan NIM 1013233146. Perkenalkan, nama saya Frenda Aulia Fahrul dengan NIM 101323158. Langsung presentasi. Ntar gue pause. Serius, Gue Dit. gak kuat banget. Dit, serius, Dit. Gua mute dulu ya. Ntar bagian gua kalau gua udah. Oh baru iya, gua iya, ini. iya. Di mute deh. Ya, gue dulu. Ya, kita mute semua. Oke. Gue gak mute ya, takut gak bisa ini lagi balik lagi. Iya, iya, iya. Gak apa. Yang periode Kambrium. Nah, pada periode Kambrium dimulai pada sekitar tahun 542 juta tahun yang lalu dan berakhir pada sekitar 488,3 juta tahun yang lalu. Terjadinya hal ini karena letusan Kambrium adalah ciri-ciri pada periode Kambrium ini. Lalu banyaknya lautan yang dangkal yang terbentuk karena periode Kambrium ini. Pada gambar di sebelah juga terdapat gambar-gambar Palatasic Ocean, yaitu ada North China, Laurentina, Baltika, Siberia, dan South China, ada Gondwana dan Gondwana. Bumi itu pada masa pertengahan Kambrium seperti di gambar sebelah. Lanjut di next. Di periode Kambrium itu iklimnya itu sangat global secara keseluruhannya tuh hangat dan terang. Jadi pada bumi itu sangat panas dan sangat atmosfernya tuh terang biru dan cerah seperti itu. Dan keunikan pada periode Kambrium ini adalah zamannya itu memiliki proporsi yang endapan sedimen di bawah itu adalah Lagerstätte yang luar biasa sangat tinggi, maka akan naik ke permukaan bumi. Setelah itu ada Gondwana yang terbentuk karena terjadinya tabrakan dari beberapa sisi keraton dan sisa-sisa Gondwana yang mengambil daratan sekitarnya dari sisi sebelahnya itu menjadi 2/3 dari wilayah benuanya. Lalu wilayah Amerika pada Amerika Selatan, terus Afrika, Antartika, Australia, dan India, dan beberapa bagian di Arab. Next, kenapa terjadinya kronologi Kambrium ini? Karena pada beberapa tahap itu menurut ICS itu ada pada tabel ini. Periode dari awal itu pada tahun 54.000 tahun yang lalu sampai ke 485 tahun yang lalu. Pada yang awal itu ada glasiasi Baikonurian hingga ke yang paling tahap ke 9 atau tahap yang sebelum ke terakhir itu ada fauna Austrian. Lanjut di floral periode Kambrium itu kita tuh agak berbeda pada periode sebelumnya karena ada ediacaran, yaitu adalah taksa utama adalah margo alga laut. Di gambar contoh juga sudah terdapat gambarnya. Itu adalah model restorasi di Museum of the Rockies di Montana, Bonzema. Lalu ada fosil Marpolia dari Burgess Shell. Ini adalah contoh-contoh dari
pada periode Kambrium yang bagian flora. Lanjut di flora itu tidak ada makroalga berkapur yang diketahui pada periode tersebut. Karena tumbuhannya tidak ada yang di darat, jadi dia mengambil dari yang di laut-laut saja yang diketahui pada zaman Kambrium ini. Lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fauna pada periode Kambrium. Fauna Kambrium umumnya didominasi oleh anggota filum Arthropoda. Adanya proses pengapuran kerangka pada awal zaman Atdabanian berkontribusi pada catatan fosil yang melimpah dari kelas Trilobita. Di bawah ini ada contoh beberapa fauna yang ada pada fauna periode Kambrium. Ini juga ada beberapa contoh fauna. Yang pertama ada sponge phylum Porifera, terus ada Graptolite, terus ada Brachiopods, Echinodermata, lalu ada Mollusca. Selanjutnya ada fosil pada periode Kambrium. Yang pertama ada Stromatolites, yaitu formasi sedimen berlapis atau mikrobialit yang dibuat terutama oleh mikroorganisme fotosintetik seperti Cyanobacteria, bakteria produksi sulfat, dan Pseudomonadota, sebelumnya Proteobakteri. Lalu ada Anomalocaris, yaitu arthropoda predator terbesar yang berenang dalam laut Kambrium lebih dari 500 juta tahun yang lalu, lama sebelum dinosaurus muncul di bumi ini. Lalu ada Mineralis skeleton, yaitu kerangka termineralisasi dan jejak fosil yang kompleks. Elemen kerangka kecil yang khas pada masa ini disebut fosil bercangkang kecil. Ini merupakan bermacam-macam sklerit, spikula, tabung, dan cangkang yang sangat bervariasi yang menunjukkan beberapa jenis hewan yang berbeda. Lalu ada jejak fosil. Rekaman fosil aktivitas biologis makhluk hidup, namun bukan sisa-sisa fosil yang diawetkan organisme itu sendiri. Fosil jejak berbeda dengan fosil tubuh, yang merupakan sisa-sisa fosil dari bagian tubuh organisme. Biasanya diubah oleh aktivitas kimia atau mineralisasi. Selanjutnya akan dibaca oleh Frenda. Selanjutnya ada periode Ordovisium yang merupakan periode kedua dari 6 periode era Paleozoikum. Masa ini berlangsung selama 41,6 juta tahun dari akhir periode Kambrium, yakni 485,4 juta tahun yang lalu. Ordovisium merupakan masa geokimia laut kalsit di mana laut kalsit dengan magnesium rendah merupakan endapan laut anorganik utama kalsium karbonat. Dengan ciri-ciri tanah keras karbonat sangat umum bersama dengan oid kalsit, semen kalsit, dan fauna invertebrata dengan kerangka kalsit yang dominan. Selanjutnya di slide ini ada peta dunia yang muncul pada masa Ordovisium. Iklim pada masa Ordovisium awal sangat panas, dengan kondisi rumah kaca yang intens dan suhu permukaan laut sebanding dengan suhu optimum iklim Eosen awal. Tingkat karbon dioksida yang sangat tinggi pada awal periode Ordovisium. Pada akhir Ordovisium awal, bumi mulai mendingin. Hal itu menyebabkan iklim yang lebih sedang pada Ordovisium tengah. Pada periode ini, permukaan air laut sangat tinggi. Epeirik yang dangkal adalah lokasi di mana batuan dari periode ini sangat terjaga. Sejak periode Ordovisium, benua-benua di selatan menyatu menjadi super benua Gondwana. Gondwana pertama kali terbentuk di sekitar garis Khatulistiwa, tetapi seiring berjalannya waktu bergerak ke arah kutub selatan. Pada masa awal Ordovisium, benua Laurentia atau Amerika Utara, Siberia, dan Baltik masih berupa satu benua independen.
Selanjutnya ada fauna pada masa Ordovisium. Secara keseluruhan, fauna yang muncul pada masa Ordovisium ini merupakan pola bagi sisa zaman Paleozoikum. Faunanya didominasi oleh komunitas pemakan suspensi yang berjenjang, terutama dengan rantai makanan yang pendek. Contohnya ada Endoceras, Aegirocassis, dan Mollusca. Selanjutnya ada flora. Flora pada periode ini termasuk ganggang hijau. Ganggang hijau umum ditemukan pada zaman Kambrium akhir dan pada zaman Ordovisium. Permukaan laut pada periode ini menyebabkan rendahnya relief benua, sehingga banyak endapan beting terbentuk di bawah air setinggi ratusan meter. Permukaan laut naik kurang lebih secara terus-menerus pada masa ini dan agak mendatar pada pertengahan periode tersebut. Namun, kenaikan permukaan laut terus berlanjut pada awal Ordovisium akhir. Permukaan laut terus turun karena suhu mendingin selama sekitar 3 juta tahun menjelang glasiasi Hirnantian. Selanjutnya ada fosil-fosil yang ditemukan pada masa Ordovisium. Yang pertama, fosil Edrioasteroidae atau kelas Echinodermata yang telah punah. Hewan yang hidup akan menyerupai piringan atau bantalan yang sangat simetris, atau mereka merupakan binatang yang terikat dan menempel pada substrat keras anorganik atau biologis. Ada juga fosil tripanid. Tripanid merupakan lubang sempit silindris, tidak bercabang, dan merupakan salah satu jejak fosil paling umum di substrat keras seperti batuan, tanah keras karbonat, dan cangkang. Fosil selanjutnya adalah Brachiopod atau jenis batu kapur yang mengandung sejumlah besar fosil atau jejak fosil. Ada juga Isothelus atau genus Triobita asapid dari periode Ordovisium tengah dan akhir, cukup umum di Amerika Serikat bagian laut, Manitoba barat laut, Quebec barat daya, dan Ontario Tenggara. Selanjutnya ada periode silur yang akan dijelaskan oleh Adit. Oke, kita masuk ke periode silur. Periode silur ini periode dan sistem geologi yang mencakup 24,6 juta tahun dari akhir dari periode Ordovisium pada 443,8 juta tahun yang lalu hingga awal periode Devonian 419,2 juta tahun yang lalu. Silur ini merupakan periode terpendek dari era Paleozoikum. Salah satu peristiwa penting dalam periode ini adalah awal terbentuknya kehidupan terestrial yang dikenal sebagai revolusi terestrial Silurian-Devonian. Next. Oke, kita masuk ke iklimnya. Pada periode silur pernah diyakini memiliki suhu yang relatif stabil dan hangat. Berbeda dengan glasiasi ekstrem pada zaman Ordovisium sebelumnya dan panas ekstrem pada zaman Devonian. Jadi di periode silur ini suhunya itu lebih relatif stabil dan hangat daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan selama periode ini bumi itu memasuki fase rumah kaca yang hangat dan didukung oleh tingkat CO2 yang tinggi yaitu 4.500 ppm dan laut dangkal yang hangat menutupi sebagian besar daratan Khatulistiwa. Oke, boleh next. Oke, kita ke paleogeografi. Tingginya permukaan di silur dan daratan yang relatif datar mengakibatkan terbentuknya sejumlah rangkaian pulau. Sehingga kaya akan keragaman lingkungan selama masa silur, Gondwana terus bergerak perlahan ke arah selatan hingga ke garis lintang selatan yang tinggi. Namun, terdapat bukti bahwa lapisan es silur tidak seluas glasiasi Ordovisium akhir. Benua-benua selatan tetap bersatu selama periode ini. Dengan benua super Gondwana yang menutup garis Khatulistiwa dan sebagian besar belahan bumi selatan, lautan luas menempati sebagian besar separuh bagian utara bumi. Oke, kita next. Kita ke fauna periode silur. Oke, bisa next.
Zaman Silurian adalah periode pertama yang melihat megafosil biota darat yang luas dalam bentuk hutan mini mirip lumpur di sepanjang danau dan sungai serta jaringan nematofit mycorrhiza yang besar, yang menandai dimulainya revolusi terestrial Silur Devonian. Okay, next. Nah, ini adalah contoh-contoh fauna. Ada apa ini gimana? Osteichthyes, kemudian ada Siton, ada Hederelith, dan Scorpio. Oke, bisa next. Kita flora di periode Oke, next. Suaraku udah bisa masuk belum? Oke. Kita masuk ke flora. Flora ini perwakilan paling awal dari kelompok ini adalah Cooksonia. Jadi Cooksonia ini perwakilan paling awal di era ini. Baragwanathia tampaknya hampir sama tuanya berasal dari zaman Ludlow awal 420 juta tahun lalu dan memiliki batang bercabang dan daun seperti jarum berukuran 10 sampai 20 cm. Ini ada gambar Cooksonia dan Baragwanita. Oke, bisa next. Nah, kita masuk ke fosil. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contoh fosil. Yang pertama ada Sirenoid atau invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Sirenoidea. Oke. Dan ada Archidesmus, genus kaki seribu yang telah punah dari batu pasir merah tua Devonian bawah di Britania Raya. Makhluk ini tuh satu-satunya anggota keluarga taksonomi Archimedes individu memiliki panjang hingga 5 cm.